Valkyries, pasukan wanita kuat di mitologi Nordik. Waifu impian banyak orang nih, saking legendnya. Kira-kira skincare sama bodycare mereka apa ya? Bisa glowing gitu? Wah, kalau skincare andalan aku sih, ya pastinya Scarlett dong. Apalagi brightening seriesnya, lengkap. Ada dari facial wash, essence toner, serum, sampai day cream dan juga night cream. Rangkaian Brightly Ever After ini ampuh banget buat mencerahkan kulit karena mengandung glutathione, vitamin C, niacinamide, dan juga bisa melembabkan kulit karena mengandung aloe vera dan juga vitamin E. Lebih efektif lagi kalau skincare stepnya kalian ngikutin aku kayak gini, komplit dari awal sampai akhir, biar hasilnya maksimal. Penuntun jiwa para pejuang ke Valhalla. Nama mereka artinya sang pemilih yang terbunuh atau Chooser of the Slain. Dalam mitologi Nordik, Valkyries ini adalah makhluk ilahi yang punya peran utama melayani Odin dan juga Freya. Mereka sering ke pertempuran atau medan perang buat milihin prajurit yang paling mulia yang gugur dan wafat di sana. Habis itu para Valkyrie akan bimbing setengah jiwa-jiwa pemberani ini ke Valhalla, aula besar di Asgard. Buat yang belum familiar sama mitologi Nordik, Asgard ini tuh tempatnya para dewa, terutama dewa intinya, yaitu Aesir. Kalau di mitologi Yunani-nya itu semacam Mount Olympus sama Olympians. Tapi pasti udah tau lah ya, secara pengaruhnya Marvel kan kuat banget. Meskipun awam sama Norse myth, tapi kan rata-rata orang-orang pada familiar sama Marvel Cinematic Universe. Jadi, tebakan aku sih pasti tahu ya. Di Valhalla atau Hall of Heroes, aula para pahlawannya Odin, jiwa para pejuang yang gugur itu tadi jadi Einherjar. Mereka dilatih buat bertarung di sisi Odin pada saat hari kiamat yang akan datang nanti, yaitu Ragnarok. Hal ini pernah aku ceritain di video aku yang asal mula mitologi Nordik. Go check it out kalau mau lebih ngerti tentang latar belakangnya. Jadi sistemnya gini, Valkyrie datang-datang ke Valhalla bawa Einherjar. Terus Valkyrie rawat dan melayani mereka. Valkyrie nggak cuma mainin Norn atau nasib di dalam memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam pertempuran, tapi mereka juga sebagai pemandu di akhirat yang ngerawat jiwa-jiwa begitu mereka sampai di aula Odin. Nah, Einherjar bakalan bertempur satu sama lain sepanjang hari, kemudian balik pulih dan sehat di malam hari. Sementara itu, koki para dewa, Anhreimnir, nyiapin makanan Seremnir. Para Einherjar ngabisin malam dengan perjamuan, minum-minum, dan makan tentunya. Seremnir ini dikonsumsi dan diregenerasi setiap hari. Nah, jadi Seremnir ini tuh kayak dimasak sama koki istana, kan udah dimakan. Paginya regenerate lagi, ada lagi gitu yang baru diperbarui setiap harinya. Buat minumnya, Valkyrie akan bawain mereka susu mead yang berasal dari kambing Hedron. Kambing ajaib Hedron nyediain pasokan mead yang gak ada habisnya. Gas, ada gosip kalau Valkyrie juga terlibat dalam hubungan cinta asmara sama beberapa dari Einherjar. Dan gak cuma Einherjar, Valkyrie juga ada yang punya affair sama manusia yang masih hidup loh. Ada juga mitos yang nyebutin kalau Valkyrie itu bisa ditangkap. Nih, buat laki-laki yang mendambakan Valkyrie, ternyata kalian tuh bisa nyolong bajunya Valkyrie pas dia lagi mandi di sungai. Udah dicuri, jangan lupa diumpetin. Nah, kalau ngelakuin hal ini, Valkyrie itu kayak semacam kena spell gitu, kena mantra, dan bakalan jadi istri dan ibu dari anak-anaknya yang ngumpetin bajunya. Tapi kalau dia sampai nemuin bajunya lagi, dia bakal ngilang. Si pria harus ngelakuin pencarian buat nemuin Valkyrie dan ngelakuin beberapa tugas berat buat buktiin kalau dirinya layak.
Kalau dia bisa dapetin Valkyrie-nya balik, semua ini bakalan ngubah dia dari manusia biasa jadi pahlawan. Ada juga versi yang nyeritain Valkyrie dalam bentuk angsa, yang bulu ajaibnya diambil sama pria, abis itu pria itu jadi suaminya. Tapi kalau bulunya itu ditemuin sama dia bakalan ninggalin pria itu juga. Sama aja lah intinya. Tapi biar gimana pun, Valkyrie ini pelayan setia Odin yang kemungkinan besar bakalan mati di pertempuran bareng Odin, Thor, Einherjar, dan banyak lainnya di Ragnarok Twilight of the Gods. Dan karena Odin lekat banget sama burung gagak, makanya kadang-kadang Valkyrie juga dihubungkan sama gagak. Ngomong-ngomong soal Valhalla, aula ini tuh punya 540 pintu yang bisa dilewatin sama 800 orang. Bisa juga buat bertempur. Tanduk rusa besar Eikterner netesin air ke mata air yang memasok air yang jernih dan manis di Valhalla. Valhalla ini salah satu dari 5 akhirat dalam kepercayaan Nordik. Yang lainnya adalah Folkvang, tempatnya Dewi Freya. Hel dipimpin sama Jotunhel, anaknya Loki. Di sini kayak underworld-nya Hades, terutama buat mereka yang meninggal karena usia tua atau sakit. The Realm of Ran, alam Ran buat mereka yang tenggelam, terutama di laut. The Burial Mound, gundukan pemakaman. Ya, kayak kuburannya kita sekarang aja. Nah, tadi kan aku udah bilang setengah jiwanya ke Valhalla. Setengahnya lagi dibawa ke Folkvang, yang berarti ladang tentara. Di dalamnya ada Sesrumnir, yaitu aulanya Dewi Freya. Jadi setengah jiwa buat Odin, setengahnya lagi buat Freya. Dewi Freya ini dinilai sebagai pemimpinnya para Valkyrie. Valkyries direpresentasikan sebagai pahlawan wanita yang pakai armor, bawa tombak, pedang, perisai, dan duduk di atas kuda atau serigala atau babi hutan. Mereka sering terbang di sekitaran area pertempuran. Kalau ada pertempuran, para Valkyrie yang menentukan pihak mana yang bakalan menang, mana yang bakalan kalah. Mereka juga roh penjaga yang kayak tadi aku sebutin. Mereka sering membantu para raja dan pahlawan ketika mereka lagi dalam mara bahaya. Jumlah Valkyrie diperkirain ada 300, dipimpin sama 9, 12, atau 13. Valkyrie digambarin sebagai wanita bersayap yang pangkatnya ditunjukin sama warna sayap yang beda-beda juga. Kadang juga digambarin sebagai putri bangsawan, terkadang ditemani oleh burung gagak dan terkadang dihubungkan sama angsa atau kuda. Sesuai ceritaku tadi yang jadi angsa yang bulunya disembunyiin. Kata Valkyrie sendiri berasal dari Old Norse Valkyrja atau Valkyrjur. Val artinya yang terbunuh di medan perang, Kjosa artinya memilih. Valkyrie ditampilin dalam cerita-cerita dari karya abad ke-13, Prosa Edda dan Poetic Edda, kumpulan cerita Nordik kuno. Prosa Edda ditulis sama Snorri Sturluson berdasarkan karya-karya yang udah ada sebelumnya. Poetic Edda berisi kompilasi ayat dari beberapa penulis yang beda-beda. Banyak pasti yang penasaran sama kisah-kisah mitologi yang kayak gini. In this case, keseluruhan mitologi Nordik tuh diturunin secara lisan dari generasi ke generasi sampai 1000-1100 Masehi, pas dikuasain Kristen yang memperkenalkan literasi. Diperkirain ide tentang Valkyrie ini pertama disambungin sama iblis kematian yang berpesta sama tubuh orang yang terbunuh di medan perang dan bawa jiwa mereka ke underworld setelah kematian. Dengan perkembangan Valhalla sebagai Hall of Heroes, diperkirain Valkyrie sama-sama berubah dari iblis kematian gelap jadi sosok berkilau yang ngelambangin kecantikan feminin dan kekuatan maskulin, juga keterampilan bela diri. Citra Valkyrie diperkirain berubah selama zaman Viking tahun 790-1100 Masehi karena pengaruh Shield Maiden, wanita pejuang yang ahli senjata dan bertarung bersama dengan laki-laki. Para ahli perdebatin apakah Valkyrie benar-benar ada, karena mitosnya tuh yang benar-benar kuat. Penggambaran Valkyrie itu mirip sama The Morrigan atau Queen Maeve atau wanita Celtic yang berpenampilan kayak pria dan bertarung lebih sangar dari pria. Kayak suku Amazon juga ya. Perempuan di Skandinavia zaman dulu tuh punya hak yang hampir sama dengan laki-laki dan menurut sejarah Saxe Grammaticus tahun 1160 sampai 1220, Shield Maidens berjuang buat Denmark. Meskipun cerita ini banyak pertentangan. Di zaman Viking, istri dan anak perempuan Viking tuh mesti bisa pertahanin diri dan tanah mereka pas para lelaki Viking lagi pergi.
Ada kisah Swedia tentang Belanda of Smalen tahun 500-an yang mimpin para wanita desanya dan bunuh tentara penjajah Denmark abis bikin mereka semua mabok. Yang gambarin wanita bisa jadi pejuang meskipun gak ada laki-laki, atau bisa juga sebagai perisai laki-laki yang berjuang bersama. Tahu nggak sih kalau Aslog, istrinya Ragnar Lothbrok, disebut sebagai Randalin di saga Lothbrokr. Randalin artinya Dewi Perisai atau Valkyrie. Ada Hildur juga. Dalam satu cerita, Hildur datang ke medan perang abis pertempuran selesai. Dia jalan di antara para mayat dan dia pun hidupin mereka lagi. Ada juga Valkyrie yang namanya Eir atau Rahmat. Ini bukannya milihin yang bakal mati, tapi Valkyrie ini malah ngelindungin yang masih hidup dalam pertempuran dan nyembuhin luka-luka mereka. Ada juga yang namanya Thrud. Valkyrie ini dikenal sebagai pejuang yang hebat, tapi di saat yang bersamaan dia juga penjaga Einherjar yang lembut di Valhalla, dikenal sebagai putrinya Thor. Ada juga Sigrun, dia kasih nama dan kemampuan buat berbicara ke pahlawan yang namanya Helge. Tapi Valkyrie yang paling terkenal dari semuanya itu Brynhild, karena dia berani menentang Odin. Dia nggak mau ngikutin perintahnya. Makanya Brynhild dihukum sama Odin dan diubah jadi mortal, jadi manusia biasa. Kemudian dia jadi karakter utama di Volsunga Saga, menginspirasi Richard Wagner sampai bikin opera Der Ring des Nibelungen dan jadi musik khas ikonik Ride of the Valkyries tahun 1870. Odin hukum dia jadi manusia fana, tidur lelap dan panjang, dan dia dikelilingin sama cincin api sampai diselamatin sama seseorang pahlawan yang namanya Sigurd. Cerita ini digadang-gadang menginspirasi dongeng Putri Tidur nih. Sigurd nyelamatin dia, kasih dia cincin dan janjiin mau dinikahin. Dia pun pergi ke istana Raja Juki. Istri Juki itu seorang penyihir. Dia kasih Sigurd ramuan yang bikin dia lupain Brynhild. Karena si penyihir mau Sigurd nikahin putrinya Gudrun. Putrinya Gudrun dipercayai juga seorang Valkyrie. Brynhild pun diselamatin sama seorang pria yang namanya Gunnar, saudara laki-lakinya Gudrun. Tapi sayangnya Gunnar takut buat ngelawan cincin api. Jadi Sigurd berubah bentuk menjadi Gunnar buat nyelamatin dia. Akhirnya Brynhild pun nikahin Gunnar. Tapi pas dia berantem sama Gudrun, Brynhild tahu kebenarannya. Dan dia jadi marah banget karena Sigurd ngelupain dia dan malah nikahin cewek lain. Habis itu Brynhild bunuh Sigurd dan anaknya, terus lompat ke tumpukan kayu pemakamannya dan mati. Puisi Brynhild's Ride to Hell berakhir dengan dia membawa Sigurd ke alam baka dan kasih tahu seorang raksasa kalau dia dan Sigurd sekarang akan hidup selamanya di alam hell, seperti yang seharusnya mereka alami di bumi. Ya, good for them. Tahun 1970, Marvel Comics ngeluncurin karakter Valkyrie namanya Brynhild. Dia ngendarain kuda bersayap, Aragorn, bawa tombak ajaib Dragonfang. Juga muncul di video game God of War sebagai musuh tangguh nih. Valkyrie tetap jadi salah satu tokoh mitologi Nordik yang paling populer sampai saat ini. Well, itu dia tadi all about Valkyries yang bisa aku ceritain. Kalau misalnya ada tambahan boleh komen, ada yang salah, ada mispronunciation, ada request boleh komen. Jangan lupa juga untuk cek video aku yang lainnya di playlist, udah aku kategoriin satu per satu. As always, thank you so much for watching, hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Jadi sistemnya gini, Valkyrie datang ke Valhalla, mereka sering membantu para raja dan pahlawan ketika mereka lagi dalam bara bahaya.